Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Historis, perkenalkan saya Syifa Aziza, kelas 5B Program Studi Pendidikan Sejarah Institut Pangeran Darmakusuma. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran sejarah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Asia Tenggara yang diampu oleh Bapak Ahmad Faiz Rafi'i MHum. Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah Asia Tenggara yang meliputi pengertian dan ruang lingkup, migrasi bangsa-bangsa, dan pengaruh budaya Cina dan India. Wah, pembahasan yang sangat menarik ya. Terus simak Sobat Historis. Ruang lingkup Asia Tenggara. Yang pertama ada konsep politik atau pertahanan atau geopolitik. Konsep Asia Tenggara dimulai sejak adanya Southeast Asia Command atau di pimpinan Admiral Louis Mountbatten, diciptakan bersama Presiden Franklin D. Roosevelt dan PM Inggris Winston Churchill pada First Quebec Agustus 1946, yaitu melakukan dimensi militer pada wilayah Asia Tenggara. Kemudian ada Southeast Asia Command atau SIC digunakan untuk melawan tentara Jepang yang menguasai Asia Tenggara. Dilanjutkan Perang Indochina, ini yang kemudian diterimanya konsep nama Asia Tenggara. Asia Tenggara digunakan sebagai geopolitik perang dingin yang melahirkan ASEAN tahun 1967. Kemudian ada realitas historis Asia Tenggara. Yang pertama, ada konsep kesatuan dan pemerintahan sejak adanya penutur bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia sudah terbangun di Asia Tenggara. Dan yang kedua, terlihat dari bahasa, sosial, budaya, agama, politik antar negara. Yang ketiga, menunjukkan adanya kemiripan dari sistem nilai, institusi sosial, ekonomi, dan pemerintahan di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, tidak terlepas dari pengaruh Cina, India, Arab, dan Eropa di Asia Tenggara. Border India dan Little India digunakan untuk menggambarkan kawasan Asia Tenggara. Istilah ini populer saat British Southeast Asia Command yang dipimpin Louis Mountbatten menduduki wilayah Asia Tenggara. Lalu, siapa yang pertama kali menghuni kawasan Asia Tenggara? Apa ada yang tahu? Nah, yang menduduki pertama kali di Asia Tenggara itu adalah satu migrasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara, yaitu bangsa Austronesia atau suku-suku penutur bahasa Austronesia. Nah, Austronesia ini berasal dari Taiwan, pantai Cina bagian selatan. Kemudian, Austronesia berlayar atau migrasi dari satu pulau ke pulau lainnya, yaitu melakukan daratan atau cocok tanam dan maritim hasil laut. Ini merupakan contoh bangsa atau suku Austronesia ya. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan India. Hal ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara memiliki batas-batas negara. Batas sebelah barat adalah India dan Samudra Pasifik. Sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik juga. Kemudian ada sebelah utara yaitu daratan Cina dan Laut Cina, dan batas sebelah selatan ada Timor Leste dan Samudra Hindia. Negara-negara di wilayah Asia Tenggara dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu ada daratan dan kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan, yaitu seperti ini, yaitu meliputi Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, Semenanjung Malaysia, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang berada di kepulauan meliputi ada Brunei, Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Kemudian ada Timor Leste. Kemudian ada pembahasan tentang pengaruh dan penyebaran Cina dan India di Asia Tenggara. Nah, yang pertama ada pengaruh dan penyebaran Cina di Asia Tenggara, yaitu satu, pada zaman Paleolitikum atau zaman batu. Yang kedua, ada yang melalui perdagangan dan diplomatik. Kemudian ketiga, jalur sutra atau Singapura, Malaysia, Indonesia. Dan yang terakhir bisa juga dari daratan Vietnam.
Yang kedua yaitu pengaruh dan penyebaran India di Asia Tenggara. Yaitu yang pertama bisa melalui ekonomi atau jalur sutra, dan yang kedua pengaruhnya yaitu agama, contohnya agama Hindu dan Buddha. Kemudian juga ada politik, contohnya adalah kedudukan raja. Kemudian ada sosial, contohnya adalah sistem kasta. Dan yang terakhir adalah budaya, contohnya adalah kesusastraan atau puisi. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.